Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, welcome to Blackworld. Lihat, saya kita deh. Oke, berkeringat, selalu berkeringat. Seperti pada video sebelum-sebelumnya, saya selalu jelaskan bahwa saya tidak dalam masa prima setiap membawakan video, atau tidak dibuat skematik dulu, terus kayak ada orang yang membuat suatu cerita, bla bla bla. Everything is only in my mind, and ya tiba-tiba aja gitu. Oke, ini habis lari guys. Emang Anda zuzur, sumpah Anda zuzur. Oke, semoga kalian yang menonton ini dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah. Bentar ya. Iya, jadi saya tidak selalu dalam keadaan prima. Dan lihat, ada pengajian. Ya, jadi ada yang ngaji, ada segala semua. Pokoknya setiap gue lagi olahraga, keluar suatu pemikiran, gue masukin. Karena itu sebuah pertanyaan, oke? Dan itu kayaknya halnya layak untuk dibahas. Sebelum itu tolong di subscribe kawan-kawan, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya, gitu, ping, ya. Sama tolong di share dan komen yang positif, negatif juga nggak apa-apa. Caci maki lebih baik, karena yang dihina itu kata Rasulullah akan dinaikkan derajatnya. Oke, jangan suka dipuji siapapun, mau Habib, mau Ustadz, apa dipuji kagak. Di Rasulullah tuh dipuji nangis. Oke, lihat video ini dulu ya. 3. Gue belum ngomong ini, gue bawain apa ya. Hari ini kita bawain tentang ajaran Ba'alawi sesat. Ya. Sebelum itu mari kita lihat dulu video ini ya. 3, 2, 1. Tahukah Anda, inilah perbedaan ajaran Islam dengan ajaran Habib dan Ba'alawi atau Ba'alawi. Ingat ya, ajaran Habaib bukan ajaran Islam. Islam mengajarkan jika ada rezeki agar berziarah ke Masjid Haram, Masjid Nabawi dan Al-Aqsa. Sedangkan Ba'alawi agar ziarah ke Tarim. Islam mengajarkan bahwa nasab dan keturunan tidak dijamin masuk surga. Sedangkan Ba'alawi mengklaim bahwa anak keturunannya masuk surga. Pasti masuk surga. Islam mengajarkan kita berdoa langsung kepada Allah. Sedangkan Ba'alawi mengajarkan berdoa melalui wali, habaib, dan makom. Jangan lupa Pak, jangan ngomong ya. Makam Islam keramat. mengajarkan bahwa semua manusia sama derajatnya. Kemuliaan ditentukan oleh alam soleh. Amal soleh. Dan manfaatnya bagi orang lain. Sedangkan Ba'alawi mengajarkan anak keturunan dia yang jahat sekalipun lebih mulia daripada manusia lain. Islam melarang meninggikan kuburan dan membangun megah di atasnya. Sedangkan Ba'alawi membangun makam dengan megah, memasang foto dan menghiasi seperti kamar pengantin. Oke, mantap ya video pertama ya. Nah, dengan kayak begitu kita paham ya. Gue sekali lagi nggak apa ya, yang ngomong orang bukan gue ya, tapi emang kadang-kadang masuk akal juga. Cuman ini ajaran ya, bukan nasab. Ingat Rasulullah bersabda kita nggak boleh mengharamkan nasab. Oke, coba lihat video satu ini lagi. 3, 2, 1. Berdoa kepada Allah al-jin, malah berdoa ke An-Naml. Bukan gue lagi yang ngomong ya. Ya, tuh kuburan Al-Ahzab nah. Ya. Oke. Hal dengan tersebut ya, kita disuruh ke Ka'bah, ke Al-Aqsa dan Nabawi, bukan ke Tarim. Apalagi cuman ke daerah Jawa yang makom-makom habaib. Kalau just berziarah ya nggak apa-apa, tapi kalau menurut gue ya berziarah berdoa sama Allah supaya dapat ilmu seperti dia, keren. Tapi kalau minta hajat sama kuburan menurut gue itu konyol. Oke, tetap fix itu konyol. Gimana ya? Masalah ini tentang ini ya, taruh di sini. Oke, taruh kalau ada ya, emang agak susah. Cerita komplitnya gue langsung komplitin, itu ada di pala gue. Soalnya itu gue selalu berdebat ya tentang ini. Ini nggak baik sebenarnya. Oke, di zaman itu ada namanya Nabi Daniel. Jadi Umar bin Khattab pernah pergi ke suatu tempat yang ada di Israel ya. Jadi dia menemukan mayat yang tidak dikuburkan.
Dan ditanya sama orang Yahudi waktu itu, orang Yahudi katanya, kenapa ini nggak dikuburkan? Mayat itu masih utuh guys, masih utuh. Nabi Daniel namanya, taruh sini kalau ada. Nah, pas ditanya kenapa nggak ini, oh jangan, kita nggak mau nguburin dia karena dia kalau kita berdoa sama dia, oke, habis itu kalau ada bencana, bencananya berhenti, gitu kan. Nah, habis itu Umar bin Khattab pergi ke Rasulullah, nanya nih gimana nih, tuh apa, siapa itu yang hidungnya panjang bla bla bla. Terus kata Rasulullah, itu sesungguhnya Nabi Daniel. Tapi Umar nanya lagi, itu apa namanya, dia kalau minta hajat diterima. Sungguh itu adalah kemusyrikan yang nyata, syirik. Maka kuburkanlah di 13 tempat yang apa? Yang berbeda-beda. Tahu nggak artinya apa? Saking takut disembahnya. Itulah kenapa mungkin Bukhari Muslim juga, Bukhari makamnya kan itu yang baru ditemuin sama Pak Karno. Kalau kalian nggak tahu nih informasi, baru ditemuin karena dia takut disembah-sembah kuburannya kayak begini sekarang yang terjadi. Jadi sebenarnya dari zaman Rasulullah juga ada gitu, dari zaman para sahabat udah ada tuh Nabi Daniel itu. Nah, sampai lu punya hajat kalau aduh ini gue ingetin, kalau hajat lu diterima itu kemusyrikan dan itu ngebantu jin kawan. Jin kawan, serius, hati-hatilah kawan. Udah jelas banget tuh tadi yang pakai sorban itu. Wahabi itu bicara, oke? Udah jelas dia ngomong, itu Al-Quran yang ngomong, oke? Jadi baik-baik kalau just cuman mau mendoakan dan berharap sama Allah, ya Allah semoga saya punya sifat kayak orang yang di makom ini, seorang wali ini, ya nggak apa-apa. Tapi kalau minta sama tuh makom, ya gimana ya, gue ya mikir aja deh, masa minta sama tulang dibanding sama Allah gitu aja. Gue mah logika aja sih. Jadi ada cerita kayak begitulah, oke? Problematika tentang itu. Dan ingat guys, jangan menolak nasab. Oke, ini cuman masalah ajaran mungkin gue berpikirannya mungkin di zaman itu hajatnya ada yang diterima gitu. Oke, ada hajat yang diterima. Jadi mereka ya akan mengajarkan hal yang sama. Lihat kan tadi ada iklan kalau kelihatan. Nah, jadi kayak gitu. Ini Al-Quran, masa mau dilawan? Hadis aja kalah sama Al-Quran ibaratnya gitu. Apalagi cuman kata orang. Oke guys. Nah sebelum itu mari kita sebelum itu kita taruh di sini kata-katanya. Gue lupa nih dari Imam Al-Ghazali apa dari siapa, taruh di sini fotonya. Ada fotonya ganteng, mirip banget sama gue. Jalan menuju Allah adalah jalan di mana Adam keletihan, Nuh mengeluh, Ibrahim dilemparkan ke dalam api, Ismail direbahkan untuk disembelih, Yusuf dijual sebagai hamba dengan harga yang murah hingga ia dipenjara beberapa tahun, Zakaria dibunuh dengan gergaji, Ayub diuji dengan sakit yang parah, Daud menangis, Isa kefakiran, Isa berjalan setakut-takutnya dan Muhammad diuji dengan kefakiran dan berbagai gangguan. Kemudian engkau ingin menempuhnya dengan bersukaria dan bermain-main dan bernyanyi-nyanyi dan berjoget-joget, bertahlilan goyang-goyang dan makan sekenyang-kenyang sampai buncit. Taruh yang kedua di sini. Sa'id bin Jubair meninggal dunia dengan kepala terpenggal. Imam Syafi'i meninggal diakibatkan pukulan yang keras dengan belantan. Taruh sini ya. Sufyan al-Thawri meninggal dunia sebagai buruan. Ibnu Jarir al-Tabari tewas di dalam pengapungan. Al-Bukhari dibuang pada negerinya dan meninggal dunia di negeri tempat pengasingan. Imam Nasai terbunuh. Ibnu Hazm tewas di dalam pengajaran. Imam Abu Hanifah meninggal dunia sebagai tawanan keracunan. Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah meninggal saat di penjara. Iyad al-Qadi meninggal dunia akibat dibunuh dan dipotong-potong lalu dikumpulkan di kuburan, tidak terbentuk jasad dan tidak pemandian, dan beliau dimakamkan di sebelah gereja. Naim bin Hamad meninggal dunia di dalam keadaan dirantai lalu diseret dengan rantainya dan dilemparkan ke dalam lubang, dan beliau tidak dimandikan dan tidak ada doa yang dipanjatkan untuknya. Imam Abu Bakar al-Nabulsi meninggal dunia dengan dikuliti saat dia masih hidup, dan masih ramainya lagi para ulama lainnya. Ini adalah akhir hayat para ulama yang mengabdikan hidupnya untuk menyampaikan kalamullah dan kebenaran. Terus lo pada mau makan pisang goreng sampai buncit, cuman teriak-teriak ngoceh-ngoceh di mobil Alphard. Lo berharap bener kayak mereka? Wow, Said Qutb rahimahullah berkata, taruh sini, sesungguhnya jalan dakwah itu sulit. Kebenaran jalannya tidak bertabur bunga dan mawar, apalagi Alphard dan minuman manis dengan perut buncit, tetapi jalannya penuh duri bertaburan, potongan-potongan tubuh dan tengkorak berhiaskan darah dan tidak berhiaskan mawar dan angin. Terus lo berharap hidup lo nikmat dengan makanan yang gurih, lo bisa enak. Baiklah, untuk terakhir kalinya,
pahit. Oke, jadi orang benar itu pahit dan gak enak. Dan kalau udah terlanjur mengikuti tradisi, kita harus breakdown generasi-generasi yang tidak mengetahui kebenaran. Dan kita harus breakdown, kalau itu salah ya harus akui salah, walaupun kita udah belajar sepanjang-panjangnya. Oke, kita harus akui itu salah. Dan ingat, gue selalu berpositif thinking tentang para habaib. Selalu berpositif thinking. Mungkin mereka bersuara dengan benar, tapi tidak didengar oleh pemerintahan, gitu. Makanya mereka teriak-teriak. Tapi memusuhi mereka bukan jalan yang benar. Mengingatkan boleh, tapi mereka benar kok omongannya, ada beberapa yang benar, para habaib. Dan nasab mereka tidak bisa tertolak. Kenapa tidak bisa tertolak? Mau DNA apapun juga terserah lo, mau Israel mau apa, bodo amat ya. Karena gue dengerin hadis Rasulullah, bukan DNA. Kata Rasulullah apa, nggak boleh mengharamkan nasab seseorang, haram hukumnya. Tapi kalau masalah ajaran ada yang menyimpang, ya kita mengingatkan. Watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr. Dan untuk pemerintah yang misalkan sudah menghalalkan khamr dan lain-lain, Imam Husain tuh cuma punya 100 orang lebih ya umat, kabur dari Muawiyah Yazid. Dan para ulama kontra sama dia karena nggak taat sama pemerintahan. Baroah ada di surat At-Taubah. Kenapa At-Taubah nggak pakai Bismillahirrahmanirrahim? Karena itu ayat peperangan. Oke, taruh di sini. Ya, Husain waktu itu kontra para ulama sama Husain karena dia memberontak sama pemerintahan. Karena kenapa? Yazid tukang mabok dan lain-lain. Yazid bin Muawiyah tukang mabok dan lain-lain. Dan dengan alasan masuk surga dengan takwa kepada pemerintahan, iya benar. Tapi baroah itu nggak selalu untuk memerangi, tapi bisa berhijrah, tidak mengikuti kebijakan-kebijakan. Itu salah satunya. Tidak harus memerangi. Oke, ini kita taruh di sini Ali bin Abi Thalib. Ibnu Abbas pernah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mengapa tidak ada Bismillahirrahmanirrahim di surat At-Taubah? Ali bin Abi Thalib, karena kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu kalimat keamanan, isinya damai. Sedangkan surat At-Taubah turun dengan membawa syariat perang. Di sana tidak ada damai. Hadis riwayat Hakim dalam bukunya. Oke, jadi Baroah itu bisa hijrah, bisa berperang. Oke. Dan Husain cuma punya 120 tentara. Kematian Husain adalah fitnah. Oke. Tapi dia kenapa bisa begitu ya? Karena dia melawan pemerintah yang zalim. Bukan melawan, dia pergi berhijrah karena dia nggak mau melawan sesama kaum muslim, tapi dia diserang. Kayak gitu. So menurut gua itulah mungkin mereka jadi seperti itu. Oke, situ aja untuk hari ini. Dilarang mengharamkan nasab. Kalau ajaran boleh komen, dan jangan asal taat-taat aja, baca dulu. Insya Allah ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk di-subscribe ya kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love and peace forever. See you in the next video. Bye.